Oh, hai. Ya, malam ini aku mau berbagi cerita lagi sama kalian di cerita sebelum tidur. Aku lagi mau cerita soal pengalaman percintaanku selama ini yang mungkin banyak banget orang gak tahu. Berawal dari bukunya Erich Fromm, Seni Mencintai, aku akan share pengalamanku ke kalian. Baju basketnya kayak dikasih nama Susa. Gitu, jadi Superman dan Siska. Di nama Siska itu sebenarnya udah zaman aku sekolah. Hmm. Oh, hai. Ya, malam ini aku mau berbagi cerita lagi sama kalian di cerita sebelum tidur. Dikarenakan akhir-akhir ini aku lagi banyak membaca buku-buku karena semakin tertarik untuk ngebaca banyak hal dan literasi, dan kebetulan sekarang aku lagi baca buku Seni Mencintai. Kebetulan banget aku lagi mau cerita soal pengalaman percintaanku selama ini yang mungkin banyak banget orang gak tahu gimana sih kisah cinta Siskai, bagaimana sih apakah Siskai pernah jatuh cinta? Apakah ada orang yang bisa membuat Siskai merasakan apa itu galau, apa itu bucin, atau pernah gak sih seseorang, ada gak sih, atau apa ada yang pernah bikin sosok Siskai ini bertekuk lutut atas nama cinta? Berawal dari bukunya Erich Fromm, Seni Mencintai, aku akan share pengalamanku ke kalian. Jadi waktu aku SMP atau bahkan SD, kita semua pasti pernah punya pengalaman yang dinamakan cinta monyet. Dimana kayak asal suka sama seseorang karena ketertarikan fisik atau ketertarikan bukan personality, itu terlalu anak-anak, terlalu dini kalau udah untuk tertarik personality. Ketika kita bersekolah atau kita berada di satu kelas dengan orang yang kita suka, mungkin kita merasa oh dia tampan, oh dia cantik, oh dia pintar di kelas, oh dia sopan, oh dia berprestasi di sekolah. Itu kadang yang bisa membuat kita itu tertarik atau jatuh cinta. Pada saat itu kita mikirnya oh kita cinta, kita suka gitu kan. Sama hanya seperti aku dulu juga pernah merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis pastinya pada saat usia baru belasan tahun. Tapi itu mungkin pas sudah dewasa ini kita udah berpikir bahwasanya oh itu hanya cinta monyet, ya anak-anak suka sama temen begitu kan. Beranjak remaja, aku SMP, aku punya ketertarikan terhadap kakak kelas atau senior gitu. Jadi kayak crush ya, kalau kita namanya sekarang crush. Mengagumi dari jauh, kemudian mengidamkan dari jauh, hanya bisa dilihat tanpa bisa dimiliki gitu. Karena dulu aku sempat minder dikarenakan aku merasa dulu bukan extrovert, bukan introvert, tapi lebih ke aku tidak mudah untuk memulai suatu percakapan terhadap kakak kelas. Aku tidak mudah untuk so asik gitu ya. Aku hanya bergaul dengan teman sekelas dan teman ya sekitarku aja. Jadi nggak yang bisa teman organisasi maksudnya. Aku hanya bergaul dengan teman sekelas dan mungkin aku hanya bergaul dengan teman-teman di organisasi yang aku ikutin aja. That's it. Nah kebetulan aku masih inget banget kala itu kakak kelas aku tuh ikut ekstrakurikuler basket ya. Namanya kita remaja yang mungkin udah mulai cakep banget dia apa segala macam, harus mengikuti apa yang dia kerjakan, which is basket. Aku yang tidak punya basic
bisa bermain basket, ya udah memaksakan diri untuk join ke basket di sekolah hanya untuk bisa melihat dia lebih lama dan lebih sering gitu. Nah, terus gak sampai di situ, kemudian karena dia senior ya, jadi dia udah lulus lebih dulu. Kemudian rasa suka ini udah hilang, terus karena nggak ada yang dilihat setiap harinya di sekolah, terus jadi ganti objek atau ganti orang. Waktu itu ada temen sebaya lah maksudnya, tapi nggak sekelas, jadi kayak aku ngelihat dia waktu itu soleh ya, jadi aku pikir oh dia rajin ibadahnya, terus dia juga sopan sama guru, dia suka secara looks ya good looking lah ya, tapi ya apalah aku ini pada saat itu. Kita cuma hanya fokusnya belajar, kita hanya fokusnya kayak pada saat itu kayak aku udah mengikuti berbagai macam organisasi di sekolah, jadi kayak ya udah fokusnya ada di organisasi-organisasi, jadi cuma kayak ya secret admirer gitu aja. Seiring beranjaknya usia, aku mulai tumbuh ya bisa dibilang dewasa lah ya, karena kita udah SMA nih ya kan, udah mulai legal usia kita. Nah, SMA itu aku inget banget deh, kayaknya aku juga pernah suka sama kakak kelas, kayak nge-crushing gitu. Sama halnya seperti aku di SMP, karena aku ternyata tertarik dengan organisasi atau ekstrakurikuler basket. Jadi aku tetap ikut basket. Tapi di sisi lain aku juga gabung ke ekstrakurikuler kayak paskibra, kemudian pramuka, terus pecinta alam, kemudian ikut OSIS. Nah, dari situ semakin mulai relasi ke kakak kelasnya lebih gampang. Karena waktu aku sekolah di SMA tuh kakak kelasku tuh kebanyakan memberi kesempatan kepada kita junior-juniornya itu untuk upgrade skill atau upgrade kayak pengembangan diri gitu. Nah, disitulah aku mulai merasa ada ketertarikan lagi terhadap kakak kelas. Namun, aku rasa itu cuma kayak fase yang dimana aku nggak bisa nikmati itu lebih lama, karena diketahui kakak kelas yang aku taksir ini, yang aku suka ini udah punya pacar dari sekolah lain. Patah hati ya waktu itu. Ya akhirnya cuma sekedar berteman dan that's fine. Tapi kira-kira kalian pernah nggak sih punya crush atau punya cem-ceman ya kalau sekarang kita bilang tuh, cem-ceman di zaman sekolah, terus kalian suka diem-diem, suka ngeliatin mereka dari jauh atau dari luar jendela kelas dia gitu. Kira-kira, atau mungkin kan di SMA atau di sekolah-sekolah dulu itu ada peraturan yang menegaskan kita dilarang untuk berpacaran, baik satu kelas atau ya pokoknya dilarang berpacaran gitu. Nah, kira-kira kalau dari kalian sendiri yang pernah mengalami masa pacaran dengan teman sekolah kalian atau teman sekelas kalian, apa ya kira-kira taktik paling konyol yang kalian pakai biar nggak ketahuan sama guru atau nggak ketahuan sama teman-teman kalian? Karena dulu juga aku pernah semacam backstreet tapi gak pacaran. Cuma kayak aku mulai confess ke kakak kelas aku yang SMA itu sebelum aku tahu dia punya pacar. Aku mencoba confess untuk hai bang, aku suka kamu, bla 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 gitu ya. Kenapa memang kalau cewek confess duluan? Gak jadi masalah sebenarnya. Tapi dari situ aku tahu kalau dia udah punya pacar. Oke. Terus ada sih cerita dari teman-teman aku tuh yang mereka sempat backstreet, terus kayak nggak pernah bisa duduk berdua ngobrol, nggak pernah boleh kayak nggak pernah boleh ketemu di mana diam-diam berdua janjian kayak di perpus, di lab atau di kantin, di koperasi gitu-gitu kan. Agak susah ya buat kita pada saat itu yang taat aturan ini.
Tapi nggak tahu kalau sekarang Gen Z mungkin lebih canggih kali ya. Kalau pacaran nggak di sekolah, mungkin after school, mungkin. Tapi aku inget banget momen-momen dimana ketika aku merasa deg-degan ketika masuk sekolah, pas aku tahu kakak kelas aku yang aku suka ini dia lagi tugas jaga untuk apa ya, kalau di sekolahku dulu ada kayak namanya komisi disiplin gitulah, kayak mendisiplinkan siswa-siswa yang tidak berpakaian secara rapi atau kurang atribut sekolah gitu kan. Ketika aku tahu dia jadwalnya jaga di depan gitu, kayak aku juga deg-degan mau ngelewatin depan dia atau jadi ada fase deg-degannya, ada fase berdebarnya itu dulu sempet aku rasain, dan itu udah belasan tahun yang lalu, kurang lebih. Kemudian fase patah hati itu tadi, fase dimana ketika kita mengetahui orang yang kita suka atau orang yang kita kagumi selama ini ternyata sudah punya orang lain. Jadi ya nangis sih enggak ya, tapi curhat, galau, nge-tweet. Jadi mengeluarkan isi hati ke sosial media pada saat itu. Karena gak tahu ya, aku dari dulu jarang banget curhat-curhat galau ke teman-teman karena menurut aku itu memalukan dan aku gak yakin mereka bisa jaga rahasia. Bisa aja kita diceng-cengin ya kan waktu itu. Terus apa ini? Pertanyaan serius, kenapa saat itu kalian merasa perpisahan sekolah berarti perpisahan cinta? Oh, ya. Untuk yang terakhir kalinya ketika perpisahan sekolah itu, sebenarnya aku nggak mau buka ini, cuma ya udahlah, udah lewat juga. Jadi pada saat itu aku suka banget sama cowok, temen sepantara, maksudnya kelas, bukan sekelas tapi beda kelas. Cuma di tingkatan yang sama, dia sudah menyebarkan dogma bahwasanya aku tidak akan pacaran sama siapapun. Tapi waktu itu pas kita lagi pensi sekolah pas perpisahan SMP, aku kayak ngelihat dia foto bareng temenku juga, tapi kelas lain. Terus kayak dia, aku masih ingat adegannya dia pelukan, terus difotoin sama temen-temennya. Di situ aku lagi lewat depan kelasnya, terus kayak ngelihat, aduh sakit hati banget. Kecewa pasti ya, tapi ya udahlah, itu juga udah lewat. Kalau sekarang diceritain mungkin itu hanya jadi sebagai lelucon mungkin. Terus rahasia di balik seragam, ada nggak ya kira-kira bahasa isyarat atau kode-kode yang kita gunakan atau kalian sendiri gunakan pada saat di masa-masa sekolah dulu untuk ngincer atau untuk ngedapetin crush kalian? Mungkin kayak dulu sering banget tuh, sebelum ada handphone atau sebelum ada ponsel ya, dulu suka tulis-tulisan surat, kirim-kiriman surat, kayak nitip dong, kirim buat ini, nitip kirim buat itu gitu kan. Kayaknya itu yang lebih aku alamin dan aku lewatin sih masa-masa itu. Terus kita janjian ketemu di ruang kesenian biasanya, atau kadang kita ketemuan di koperasi, atau bisa aja kita ketemu di perpus. Lebih sering ke perpus atau ke ruang kesenian. Kantin. Terus kalau ngomongin soal aksi nekat, pernah nggak kalian hampir ketahuan sama guru BK, apalagi ya kan, guru BK kita dulu tuh galak-galak banget ya. Karena mungkin zaman sekarang sudah tidak relevan lagi atau tidak relate ya, karena sorry banget, karena kalau sekarang ditegur gurunya tuh muridnya yang galak atau orang tua muridnya yang galak, jadi nggak relevan. Kalau di zaman kita dulu mungkin ketika ketahuan sama guru kita pacaran, udah pasti dipanggil ke BK, diinterogasi, terus disuruh putus saat itu juga. Mau nggak mau kita mengiyakan daripada orang tua kita dipanggil ya kan. Jadi terus kayak pernah ke gap berduaan di parkiran, pernah ke gap
apa ya, nganterin ke kamar mandi atau jagain ke kamar mandi itu dulu teman-temanku sih. Kalau aku sih nggak pernah ngerasain. Jadi aku menceritakan pengalaman berdasarkan pengalaman teman-temanku. Terus kalau untuk surat-suratan itu udah pasti sih, apalagi dulu kita kan memang belum pegang ponsel, jadi ya dititip-titipin ke temen-temennya mungkin, atau ada lagi satu kode rahasia atau mungkin surat-suratan biar kita nggak ketahuan adalah kita nulis di tembok UKS kayak misalnya nih aku 9A, terus nanti kakak kelas yang aku suka tuh misal 10 atau 11. Enggak, 9 itu kan udah paling ini ya di SMP. Sorry, aku misal kelas 7 nih, terus kakak kelasku itu kelas 8. Aku 7A, kakak kelasku kelas let's say 8A juga gitu kan. Terus biasanya kita kayak nulis di tembok UKS tuh ini apa namanya, hai kak atau hai bang, nanti siang aku tunggu ya di pohon. Ada dulu di SMP aku namanya pohon cinta, di mana itu di tengah-tengah lapangan gitu kayak beringin Jogja gitu. 2 itu dulu ada. Nanti siang apa kayak abis basket aku tungguin ya di sana, from inisial nih pakai S 9A. Kayak itu tuh udah sering banget tuh zaman-zaman dulu tuh udah kayak gitu, kode-kode rahasia atau kayak agen rahasia nih kita. Tapi itu yang bikin seru nggak sih? Itu yang bikin kita semangat berangkat sekolah, itu yang bikin kita betah untuk di sekolah gitu. Terus ada dulu kalau ini tadi ngomongin bahasa isyarat di seragam, karena aku dulu ikut basket dan juga crushku itu juga anaknya ikut ekstrakurikuler basket juga dan pernah jadi kayak apa ya, kapten ya, mungkin bisa dibilang kayak kapten basket, abas gitu, anak basket pada saat itu udah keren banget. Walhasil ketika kita pemesanan baju basket atau seragam basket ya, jersey gitulah, baju basket, aku iseng pakai nama gabungan, namaku sama nama dia digabung terus nanti disingkat. Misal namaku Siska, nama dia siapa ya, Suparman gitu misal ya kan. Terus kayak baju basketnya kayak dikasih nama Susa gitu, jadi Suparman dan Siska itu misal ya. Dan itu masih ada kayaknya sampai sekarang. Aku simpen karena itu juga sebagai kenang-kenangan masa-masa remaja yang konyol ya. Tapi dari situ deh kayaknya nama Siska itu bisa dari situ, soalnya waktu itu ada. Terus soalnya ini misal ya, aku nggak bisa nyebutin namanya, kasihlah nama bukan nama panggung, nama punggung deh, nama punggung di jersey baju basket di anak-anak SMP dulu tuh kayak nama punggungku waktu itu Daza. Terus aku ganti jadi Daza E. Jadi sebelum ada Siska E itu udah ada Daza E. Jadi sampai saat itu ketika udah aku udah tidak menaruh harapan ketika aku suka sama kakak kelasku, jadi kayak udah nggak ada Daza, jadi aku ganti nama aku jadi Siska. Jadi nama Siska itu sebenarnya udah zaman aku sekolah, cuma baru dipakainya 6 tahun berapa tahun ya? Ya itulah 7 tahun belakangan ini. Terus kalau misalnya mungkin buat teman-teman aku yang nonton ini atau seangkatan aku ya, kalau kalian udah pernah ngerasain pacaran di sekolah atau di kelas gitu, mungkin kalian pasti ngerasa sekolah ini tuh milik kita berdua. Iya bener kan, kayak sekolah dunia milik kita berdua. Kayak karena waktu itu aku ngeliat temen aku, karena kita sekolahnya pakai sepeda angin, maksudnya sepeda kayu ya, jadi karena nggak boleh bawa motor ya teman-teman aku tuh pada kayak yang punya pacar tuh pada tunggu-tungguan di depan gang rumah mereka masing-masing, kayak berangkat ke sekolahnya bareng, terus sepedaan berjejer gitu bareng, terus nanti pulang sekolahnya juga tunggu-tungguan di parkiran bareng. Itu buat aku lucu karena aku tidak mengalami seperti itu, aku cuma melihat.